Yang pertama adalah pendahuluan. Apa itu KPK? KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. KPK didirikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2002 untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya dapat lebih efektif dan efisien. Dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi, KPK selalu berpegang teguh pada visi, misi, dan asas KPK yang meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan selanjutnya ada sejarah dari KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya sudah menjadi wacana pada saat Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999. Pada saat itu, Presiden Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1995 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Namun, pembentukan KPK sudah terwujud pada saat Presiden Megawati Soekarno Putri memimpin di Indonesia. Selanjutnya, tugas KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1. Melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi. 2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindak pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitoring terhadap pelanggaran pemerintahan negara. Selanjutnya ada wewenang, yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, meminta informasi terkait pemberantasan korupsi terhadap instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan pertemuan atau dengar pendapat dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi. Yang kelima, meminta laporan dari instansi mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Lalu yang selanjutnya ada peran KPK. Peran KPK yang pertama yaitu pencegahan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi masyarakat dan lembaga publik untuk mencegah korupsi serta mengedukasi masyarakat tentang integritas. Yang kedua ada penyelidikan dan penyidikan. KPK menyelidiki kasus korupsi termasuk penggeledahan, penyadapan, pemeriksaan, serta mengumpulkan bukti-bukti. Yang ketiga ada penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut pelaku korupsi ke jalan hukum dengan didampingi tim jaksa yang ahli. Yang keempat ada penguatan pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi berperan dalam proses perdamaian dan memberikan bantuan hukum kepada korban korupsi. Yang kelima ada pengawasan putusan. KPK memantau pelaksanaan hukuman dan pemulihan aset hasil korupsi. Di sini saya akan menunjukkan beberapa gambar yang merupakan bukti-bukti dari tugas KPK. Dapat dilihat pada gambar terdapat beberapa orang yang terjerat dalam kasus korupsi dan juga terdapat barang-barang bukti penyitaan dari KPK.